Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita akan belajar geografi kelas 11 semester 1. Kali ini kita akan membahas tentang biosfer. Baik, ini kita menganalisis fenomena biosfer dan antroposfer. Kemudian untuk kompetensi dasarnya adalah menjelaskan fenomena biosfer. Oke. Biosfer. Biosfer ini terdiri dari kata bio yang berarti hidup dan sphere yang berarti lapisan. Jadi secara harfiah biosfer itu bisa diartikan lapisan tempat makhluk hidup atau organisme. Ya, itu meliputi lingkungan. Nah, ini lingkungan lapisan ini permukaan bumi, daratan seperti ini, juga meliputi lapisan perairan seperti ini, juga meliputi lapisan udara. Sebaran biosfer, mengapa bisa menyebar, kemudian sarana persebarannya apa, dan hambatan dalam persebarannya itu apa. Nah, baik kita awali dengan mengapa menyebar. Jadi penyebab terjadinya persebaran biosfer itu antara lain yang pertama bisa disebabkan karena tekanan populasi, jumlah biosfer, yaitu semakin banyak populasi biosfer tadi akan menyebabkan persediaan bahan makanan tidak mencukupi bagi keturunannya. Sehingga akhirnya ya dia akan bermigrasi atau pindah ke tempat yang lain yang mungkin akan persediaan bahan makanan yang diperlukan. Yang kedua, karena ini perubahan habitat atau tempat lingkungan dia tinggal. Ini akan menyebabkan tidak cocoknya suatu spesies hewan untuk terus berada di daerah yang ditempati. Mungkin tempat dia hidup itu ternyata sudah tidak terjadi perubahan, baik perubahan iklim maupun perubahan lingkungannya, sehingga menyebabkan dia harus migrasi ke tempat yang lain yang sekiranya dia bisa melangsungkan kehidupannya. Kemudian sarana persebarannya, ya, jadi persebaran biosfer baik tumbuhan maupun hewan itu bisa disebabkan karena ini. Yang pertama karena udara, yaitu melalui kekuatan terbang atau karena hembusan angin, misalnya oleh angin puyuh atau badai. Jadi ada kalau tumbuhan mungkin serbuk atau sari dari tumbuhan tadi itu bisa menyebar ke beberapa tempat, itu disebabkan karena ini dibawa oleh angin. Yang kedua oleh faktor air, yaitu melalui kekuatan berenang atau dibawa oleh arus air atau benda-benda yang terapung, ya, baik tumbuhan itu bisa menyebar, mungkin larut oleh air, terbawa oleh arus air, atau mungkin hewan-hewan yang hidup di air seperti ikan itu bisa menyebar kemana-mana, itu hasilnya disebabkan oleh aliran air. Yang ketiga yaitu faktor lahan, yaitu adanya pergerakan suatu spesies di daratan. Mungkin daratan yang melakukan migrasi di area lahan itu. Kemudian yang keempat itu karena faktor pengangkutan, baik itu dibawa oleh manusia, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Sehingga terjadi perpindahan. Ada beberapa hewan, ya, seperti kalau sekarang banyak hewan-hewan yang dibawa ke beberapa tempat lain dalam rangka untuk mempertahankan spesies itu. Ya, seperti harimau Sumatera dibawa ke
daerah mungkin Eropa, kemudian penguin ada yang kemudian dibawa ke Indonesia di tempat ini penangkaran hewan untuk membiakkan onta dan lain sebagainya, itu sekarang sudah berada di beberapa wilayah dunia. Kanguru yang biasa hidup di Australia itu sekarang sudah bisa ada di beberapa negara-negara di dunia. Nah, itu disebarkan secara pengangkutan secara sengaja. Lalu hambatan dari persebaran. Yang pertama karena faktor iklim. Iklim ini juga keadaan fisik udara, temperatur, tekanan, kelembapan ini juga akan mempengaruhi ya, terjadinya hambatan persebaran sehingga tidak bisa melakukan migrasi karena faktor ini. Kondisi udara yang mungkin tidak memungkinkan atau temperatur yang mungkin sangat ekstrim sehingga tidak bisa melakukan migrasi ke tempat itu. Ya. Kedua, faktor edafik. Edafik itu adalah kondisi tanah, baik struktur tanahnya, tekstur tanahnya. Struktur ini adalah lapisannya, tekstur ini adalah tingkat kekasaran dan kesuburan tanah ini juga berpengaruh. Ya, semakin subur maka ya akan semakin banyak tumbuhan yang bisa tumbuh di situ. Nah, termasuk strukturnya bagus ya maka akan semakin banyak tumbuhan yang tumbuh di situ, yang ini nanti akan berdampak terhadap banyaknya spesies hewan juga karena semakin banyak tersedia bahan makanan karena tumbuhan tumbuh subur di situ. Tekstur ini berpengaruh. Kalau tanahnya teksturnya kasar, ya nanti juga akan berpengaruh terhadap jumlah populasi tumbuhan maupun hewan di situ. Nah, seperti gurun itu kan sedikit teksturnya kasar, ya sedikit tumbuhan yang bisa tumbuh di situ. Yang kedua ada faktor geografik, yaitu berupa samudra, padang pasir, gunung, sungai, pegunungan dan seterusnya. Nah, ini juga berpengaruh terhadap hambatan. Jadi ada hewan dan tumbuhan yang tidak bisa bermigrasi secara alamiah karena ada faktor yang mungkin terhalang oleh adanya samudra yang luas. Ya, padang pasir itu ada padang pasir yang luas itu juga akan mempengaruhi persebaran hewan dan tumbuhan. Dan yang keempat yaitu faktor biologis, yaitu habitat yang tidak sesuai untuk kelangsungan hidup makhluk hidupnya. Jadi karena memang daerah itu memang tidak sesuai untuk tinggal makhluk hidup tinggal di situ. Ya, seperti ya, kalau mereka hewan atau tumbuhannya biasa hidup di daerah tropis, maka ya tidak mungkin dia akan bisa tumbuh di daerah kutub misalkan seperti itu karena memang secara biologis memang tidak sesuai tempat itu untuk sebagai tempat kelangsungan hidup, atau hewan atau tumbuhan atau hewan yang biasa hidup di daerah tropis kemudian tidak mungkin bisa hidup di daerah gurun dan seterusnya. Oke. Sekarang bioma. Kita melihat bioma. Bagian dari biosfer itu adalah bioma. Bioma nanti dibagi jadi beberapa bagian. Yang pertama ada bioma gurun. Bioma gurun, tempat bioma itu ya tempat bioma gurun. Ciri-cirinya yang pertama ini curah hujan sangat rendah. Di daerah gurun itu curah hujannya rendah. Kemudian intensitas cahaya matahari sangat tinggi, sehingga daerah ini panas. Kemudian evaporasi itu tingkat penguapan lebih tinggi daripada curah hujan, dan air tanah cenderung asin. Jadi penguapannya tinggi dari perbandingan curah hujan, sehingga maka daerah ini terasa panas, sehingga penguapannya terlalu tinggi. Kemudian ini wilayahnya berada di daerah gurun Sahara. Sahara di Afrika, dan ada di gurun Arab dan gurun Gobi, beberapa tempat ini
bioma brun. Lalu flora atau tumbuhan yang ada di situ ini umumnya memiliki daun yang kecil, ciri-cirinya daun yang kecil seperti daun ini seperti duri. Nah, jadi ini banyak tumbuhan yang berdaun duri dan akar yang panjang. Biarkan tumbuhan yang tumbuh di sini ini memiliki akar yang panjang untuk meminjam sumber air yang ada karena memang sangat sulit menemukan sumber air. Ya, contohnya adalah tumbuhan kaktus, ya, semak akasia dan pohon kurma. Berikutnya adalah bioma stepa. Ciri-cirinya pada umumnya mempunyai curah hujan yang tidak teratur. Stepa ini atau padang rumput. Ya. Di padang rumput ini atau di stepa ini, bioma stepa ini tidak mampu ya, menyimpan air karena tingkat porositasnya rendah. Porositas itu adalah kemampuan untuk meresap air ya, atau menyerap air itu sangat rendah. Ya. Jadi sangat rendah. Kemudian pohon yang khas ini seperti akasia ya, daerah ini ya, khas tanaman pohon yang ada di sini karena pohonnya jarang, kalaupun ada itu ya sejenis akasia itu. Di mana tempat bioma ini? Ya, biasanya bioma ini tersebar di daerah Afrika, di Amerika Selatan, Amerika Serikat, Argentina, dan Australia. Dan sangat cocok untuk peternakan, ya, baik kambing ataupun sapi ataupun kuda. Yang berikutnya adalah bioma sabana. Sabana ini ciri-cirinya ya, padang rumput yang diselingi oleh pohon-pohon yang tumbuh menyebar. Sabana itu ada padang rumput yang diselingi oleh pohon-pohon yang tumbuh menyebar. Pohon-pohonnya lebih banyak didominasi oleh padang rumput. Pohon-pohon yang ada itu sejenis ya, palem dan akasia. Ya, kalau untuk ada pohon-pohon nanti ya jenisnya ini, itu sangat jarang. Ya. Jenis palem dan akasia. Dan umumnya ini terbentuk di daerah tropik dan subtropik. Ya. Ini jadi daerah tropik dan subtropik. Kalau di Indonesia itu di daerah Nusa Tenggara Barat. Nah, di daerah itu Lombok itu Nusa Tenggara Barat itu, dan Nusa Timur itu ya, kita bisa temukan ini sabana ini. Wilayahnya ini tersebar di benua Afrika itu ada, di Amerika Selatan itu ada, di Amerika Serikat juga ada, dan Amerika Serikat bagian barat ya, utama ya. Kemudian di Argentina serta Australia. Berikutnya adalah hutan atau bioma hutan basah. Hutan basah. Ciri-cirinya ini sepanjang tahun itu mendapat sinar matahari dan curah hujan yang cukup. Kelembapan daerah ini sangat tinggi dan memungkinkan tumbuhnya berbagai jenis tanaman. Jadi, seperti ini, hutan basah. Ya. Kemudian pohon-pohon utamanya berdaun lebar, serta lebat, serta selalu hijau atau evergreen. Selalu hijau. Nah, ini hutan basah ini, ya, ini banyak ditemui di daerah Amerika Serikat, ya, kemudian Amerika Tengah, Amerika Utara, Indonesia dan Malaysia, terutama Kalimantan, Sumatera itu banyak adalah merupakan jenisnya adalah hutan basah. Kemudian yang berikutnya yaitu bioma hutan gugur. Ini bioma hutan gugur, ciri-cirinya adalah curah hujan ini merata sepanjang tahun. Hujan merata sepanjang tahun. Pohon-pohon ini tidak terlalu merapat dan jumlah tumbuh-tumbuhan itu relatif sedikit, tumbuhnya sedikit sekali, ya, seperti ini. Kemudian mempunyai 4 musim, yaitu musim panas, musim gugur, dingin, dan semi. Nah, ini hutan gugur ini ya ini bisa kita temui di daerah di Jepang.
Jepang, Korea itu jenis hutannya adalah hutan gundul. Wilayah-wilayah ini di daerah ini banyak kita temui di benua Amerika, pula Inggris dan Australia serta Jepang itu juga ada gitu ya, dan hutan gundul. Samping ini tadi Amerika, Kepulauan Inggris dan Australia. Dan yang berikutnya yaitu bioma taiga. Ciri-cirinya itu merupakan bioma terluas. Kemudian musim dingin itu cukup panjang, sedangkan musim panas itu sangat singkat. Jadi lebih banyak musim dingin dibandingkan dengan musim panas. Jadi lebih lama musim dingin dibandingkan musim panas. Selama musim dingin, air tanah di daerah ini menjadi es. Ketika musim dingin ya ini akan tertutup oleh es. Dan ketebalannya bisa mencapai 2 meter ya, di bawah permukaan tanah seperti ini ya, es. Wilayah hutan bioma taiga ini terdapat di Rusia bagian utara, dekat dengan kutub utara, dan Kanada, Florida dan Kanada. Ya. Kemudian flora yang ada, ya, tanaman yang ada di sini di daerah bioma taiga ini ya tanaman jenis conifer atau tanaman berdaun jarum. Terutama pohon, nama pohonnya adalah pohon alder, pohon spruce, pohon bir, dan juniper yang berbentuk daunnya seperti jarum. Jadi tanaman berdaun jarum. Dan tanaman ini tahan terhadap kekeringan. Dan yang terakhir yaitu bioma tundra. Ciri-cirinya tidak dijumpai pepohonan kecuali lumut. Tanamannya hanya tanaman lumut dan rumput-rumput kerdil. Musim dingin yang panjang dan sangat gelap serta musim panas yang panjang dan terang. Jadi ketika musim dingin ya gelap karena tidak ada sinar matahari. Ya. Nah, jadi kalau musim panas ya panjang ya bisa lama ya. Kalau di tempat di kita kan rata-rata 12 jam musim panas. Ya, kalau saya bisa lebih pada saat waktu tertentu dia bisa lebih itu bahkan bisa sampai lebih dari 20 jam. Begitu juga musim dingin yang gelap tadi. Kemudian wilayahnya yaitu di sekeliling lingkaran Arktik ya, di daerah Arktik. Arktik itu di kutub utara dan pulau-pulau kecil di dekat Antartika. Antartika itu di kutub selatan. Di fenomena alam sana seperti itu. Ketika musim dingin ya gelap dan itu waktunya bisa lama. Kalau musim panas ya bisa kayak gitu ya bisa lama ya. Terang dan tiap hari sinar matahari itu lama menyinari ya. Tanaman yang ada di sana yaitu tanaman lumut, rumput dan semak-semak kecil ya, seperti ini, tanaman-tanaman kerdil ya, gitu. Oke. Baik, itu materi kita hari ini, semoga bermanfaat dan mudah-mudahan ini bisa dipahami dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.